Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Allah. Kitabul Wasbi Baru walau naqala al-maqsuba al-mithliyah, jikalau memindahkan ia seseorang akan barang yang dirampas yang dia adalah barang misli. Misli ma hasalahu kailun aw waznun, kemana dia pindahkan ke negeri yang lain. Misalnya dia curi beras di Indonesia, dibawa dia ke Singapura. Falil maliki ayyukallifahu radduhu ila baladihi, maka boleh bagi pemilik bahwa memaksa, menekankan, memberatkan, yukallifahu, bahwa memberatkan ia pemilik akannya perampok akan mengembalikannya barang misli ke negerinya seseorang. Wa ayyu talibahu bil qimati fil hali, dan boleh juga bahwa menuntut ia pemilik akannya perampok dengan harga pasaran pada saat itu. Lil hailulah, karena terhalang untuk mendapati. Hailulah, karena terhalang untuk mengambilnya. Fa idza raddahu raddaha, maka apabila meminta mengembalikan, fa idza raddahu raddaha, fa idza raddahu raddaha, maka apabila mengembalikan ia perampok akannya barang misli, niscaya mengembalikan ia pemilik akannya qimah. Wastaraddahu, dan meminta kembali ia pemilik akannya barang misli. Berasnya dicuri, dirampok 1 ton misalnya, barang itu masih utuh, dibawa ke Singapura, maka pemilik memaksa si perampok ini mengembalikan barang. Nah, sebelum barang dikembalikan, dia minta dulu harga pasarannya pada saat itu. Takutnya nanti dia pergi. Nah, setelah perampok mengembalikan barang misli itu, maka dia kembalikan kembali qimahnya, kembalikan uang yang diambil, dan dia meminta kembali akannya barang misli. Ini termasuk kalimat yang menyusahkan redaksinya. Fa idza raddahu raddaha,
Raddahu pertama perampok, hu barang misli. Raddah kedua pemilik, ha akannya kimat. Fa in talifa fil baladil mangkuli ilaih, maka apabila hilang ia barang, di mana hilangnya? Di negeri mangkul ilaih. Mangkul ilaih tadi Singapura. Negeri yang dipindahkan akan ia barang kenya negeri. Mudah diterjemahkan, negeri mangkul ilaih. Niscaya menuntut ia pemilik akannya perampok dengan misil. Fi ayyil baladaini sya'a, pada mana-mana dua negeri yang dia mau. Boleh pemilik meminta beras yang sama di Indonesia, boleh juga meminta beras yang sama di Singapura. Li'annahu kana lahu mutalabatuhu biraddil aini bihima, karena sesungguhnya pemilik itu ada hak baginya pemilik, ada hak bagi pemilik menuntutnya perampok dengan mengembalikan ain pada keduanya dua negeri. Jadi kalau dia mau minta berasnya di Singapura juga boleh. Ternyata dia pedagang beras, sudah masuk barang ke negara yang mungkin beras lebih mahal di situ, maka dia sudah bebas pada ongkos pengiriman, kemudian biaya cukai. Boleh dia minta di Singapura, boleh diminta dikembalikan ke Indonesia. Nah, ketika barang hilang di negeri Singapura itu, maka si pemilik juga boleh menuntut barang mithil di negeri ini atau negeri sana. Fa in fukidal mislu, maka jika tidak ditemukan mithil, enggak ada barang yang sama, gharamahu kimata aksaril baladain kimatan, niscaya membayar ia perampok akannya misil akan harga yang tertinggi dari dua negeri. Kimatan nisbah harga. Kimatan terakhir itu tamyiz pada aksara. Membayar ia perampok akannya barang misli akan harga tertinggi dari dua negeri nisbah kimah, li'annahu kana lahu mutalabatuhu, karena sesungguhnya pemilik itu ada hak baginya pemilik menuntutnya perampok dengan misil pihi padanya negeri. Pihi bima, pihi padanya negeri. Falau zafara bil ghasibi fi ghairi baladit talaf, fasahihu annahu in kana la mu'nata li naqdi kan naqdi falahu mutalabatu bil misli wa illa fala mutalabata bil misli. Jikalau menguasai ia seseorang dengan seorang perampok, menguasai dalam artian bisa dia tangkap, bisa dia paksa perampok itu untuk mengembalikan hasil rampokannya, itu makna zafar. Di mana dikuasai? Fi ghairi baladit talaf, pada selain negeri hilang. Pada selain negeri hilang, maksudnya selain negeri yang barang hilang di negeri tersebut. Fasahihu, niscaya pendapat yang sahih, annahu sesungguhnya
in kana la mu'nata li naqlihi, jika ada ia barang itu tidak ada biaya untuk memindahkannya barang, seperti mata uang, falahu, maka boleh baginya pemilik menuntutnya perampok dengan misil. Wa illa, jika tidak, maka tidak boleh dituntut dengan misil. Wala lil gharimi taklifuhu qabulal misli, tidak juga boleh bagi orang yang membayar, yaitu perampok, memaksanya pemilik akan menerima misil. Lima fi dzalika minad darar, kenapa tidak boleh? Karena sesuatu yang ada pada demikian daripada darar. Karena sesuatu yang ada di sesuatu pada demikian, apa sesuatu itu? Yaitu darar. Barang kita dirampok oleh si fulan, dan barang itu sudah dihabiskan, dalam artian dia rusak, dia makan, dia jual, dia merdekakan, dia sumbangkan, dia sedekahkan. Yang penting dia barang tidak boleh diambil, tidak bisa diambil lagi. Itu artinya talaf. Dia merampok kita di Indonesia dan dia mentalaf barang itu juga di Indonesia. Kemudian ketika di Malaysia kita jumpa dia, sama-sama jur di Sri Petaling, tadi ada taubat. Kemudian bolehkah kita meminta dia untuk menyerahkan barang itu di sana? Maka musannaf katakan tergantung. Kalau barang itu adalah barang yang tidak perlu biaya untuk dibawa kemana-mana, boleh. Yang dirampok emas, yang dirampok uang, itu boleh. Tapi kalau barang itu perlu biaya pembawaannya, seperti beras, maka dia tidak boleh kita tuntut menyerahkan barang misil di situ, dan dia juga tidak boleh memaksa kita untuk menerima pembayaran di situ. Nah, kalau dia paksa kita menerima pembayaran di situ, kita kena doror membawa beras pulang, berapa ongkosnya. Nah, atau dia kita tuntut di situ juga tidak boleh, karena mungkin harga beras itu lebih mahal. Yang pada intinya, kalau barang itu perlu biaya untuk memindahkannya, pemilik tidak boleh menuntut perampok membayar, perampok tidak boleh memaksa pemilik menerima pembayaran di selain negeri barang itu hilang. Bal yaghrimuhu qimata baladit talaf, akan tetapi membayar ia perampok akannya pemilik akan harga pasaran negeri talaf, harga beras Indonesia. Kalau memang si pemilik memaksa untuk membayarnya di Malaysia, maka dia tidak boleh minta beras, hanya boleh meminta harga beras di Indonesia. Wasani, menurut pendapat yang kedua, lahu mutalabatu bil misli mutlaqan, boleh bagi pemilik menuntutnya perampok dengan barang misil mutlak, baik barang yang ada biaya atau yang tidak ada biaya. Farawan idza gharamal qimata, apabila telah membayar ia perampok akan harga pasaran, summa jatama'a,
kemudian berkumpul kedua-duanya fi baladit talaf, di negeri yang hilang, negeri barang yang hilang, yaitu Indonesia. Hal lil maliki raddul qimah, apakah boleh bagi pemilik mengembalikan harga pasaran yang sudah diambil dan meminta barang yang sama, talabul misil. Wa hal lil akhari, apakah boleh bagi yang lain, artinya perampok, istirdadul qimah, meminta kembali harga pasaran, uang, dan menyerahkan misil. Fihi wajihan, dalam hal ini ada dua pendapat. Fima, dalam masalah law waramal qimata li faqdil misli, jikalau membayar ia seorang akan harga pasaran karena tidak ada misil, summa wajadahu, kemudian mendapati ia seorang akannya misil, hal lahu, apakah boleh baginya seseorang dan boleh bagi pemiliknya, kawannya seseorang, mazukir, akan sesuatu yang telah disebutkan tadi. Kalau pemilik mengembalikan harga minta barang, kalau yang membayar meminta uang lalu bayar dengan misil, as-sahuhuma la, pendapat yang kuat dari keduanya tidak boleh lagi karena akad sudah selesai. Nah, perselisihan sudah damai. Titik. Itu cara membayar kalau barang yang dirampok adalah barang misri. Wa ammal mutaqawwimu fayutmanu fil ghasbi bi aqsa qimatin minal ghasbi ila talafi. Adapun barang mutakawwim, barang yang ditakar di dalam penjualan, tidak pakai timbangan, tidak pakai liter, maka dibayar akan ia barang mutakawwim dalam masalah merampok dengan harga tertinggi, mulai daripada hari terjadi perampokan sampai barang itu hilang. Wa fil itlafi bila ghasbin bi qimati yaumit talaf, dan pada merusak barang dengan tidak jalan merampok, mungkin dipinjam lalu barang itu rusak, maka dibayar dengan qimah yaumat talaf, harga pasaran hari barang hilang, harga pasaran barang rusak. Fa in jana, maka jika melakukan jinayat ia seseorang atas barang yang diambil dengan tidak cara merampok, mengambil barang tidak dengan cara dirampok, misalnya dia pinjam barang orang lain lalu dia lakukan jinayat ke barang tersebut, watalifa, dan barang itu hilang, lenyap, mati, binasa, bisiraya, dengan sebab menular, asbab jinayat tadi. Fal wajibu al-aqsa aidan, maka yang wajib dibayar adalah harga tertinggi juga. Dia pinjam budak laki-laki orang lain untuk bekerja, berarti budak diambil dengan tanpa dirampas, dengan cara dipinjam. Tapi dia potong tangan budak itu dan akhirnya budaknya mati gara-gara pemotongan tersebut, maka yang dibayar adalah harga tertinggi juga, minal jinayati ila talafi, mulai dari terjadinya jinayat sampai barang itu hilang. Fa idza jana ala bahimatin ma'khuzatin bisawmin masalan, maka apabila melakukan jinayat ia seseorang terhadap hewan ternak yang diambil dengan tawaran, dia beli hewan ternak di pasar ternak
lalu diambil, diizinkan oleh pemilik dengan alasan karena dia sedang menawar barang. Sebagai contoh, wa qimatuha mi'atun, padahal nilainya barang adalah 100. Summa halakat bisiroi, kemudian mati ia ternak dengan sebab siroya, menular daripada jinayat yang dilakukan. Wa qimatu misliha khamsun, dan harga semisalnya ternak adalah 50. Niscaya wajib di atasnya seseorang oleh 100. Kemudian mati ia ternak dengan sebab siroya, asbab pelakuan jinayat, padahal harga misilnya saat mati adalah 50. Niscaya wajib di atasnya seseorang membayar 100. Nah, karena aqsa qimah. Kambing ditawar, setelah ditawar dicek kesehatannya, harganya 100, katakanlah 3 juta. Lepas itu mungkin karena mencek dia geram sama kambingnya, mungkin dia ditendang oleh kambing atau diserodok, akhirnya ditendang perut kambing, akhirnya kambing sakit. 4 hari setelahnya kambing mati. Harga kambing pada saat itu cuma 2 juta rupiah. Saat kambing mati, harga pasaran hanya 2 juta. Saat dia ambil kemarin harganya 3 juta, maka yang dia bayar adalah harga 3 juta. Bukan hari kambing mati, tapi aqsal qimah, harga tertinggi mulai daripada jinayat sampai kambing itu mati. Walaupun diambil dengan cara saum, pengambilannya halal dengan cara penawaran, bukan cara dirampok, tapi pelaksanaan penyebab kematian itu yang menyebabkan, penyebab kematian itu jinayat yang menyebabkan harga barang harus dibayar yang harga tertinggi. Titik. Wala tutmanul khamru li muslimin wala dhimmiyin, tidak dibayar akan khamar milik muslim, tidak juga milik dhimmi. Kalau ada khamar muslim dirusak secara sengaja atau tidak oleh seseorang, begitu juga khamar milik kafir zimmi yang menurut agama mereka mungkin halal, maka si muslim tidak wajib membayar. Wala turaku ala zimmi, illa ayyazhara syurbaha atau bainaha, tidak boleh dituangkan, ditumpahkan akan ia khamar yang merugikan zimmi, kecuali bahwa dia menampakkan terus terang meminumnya atau menjualnya. Faturaku alaihi fidzalik, maka dituang, dalam artian dibuang, ditumpahkan akan ia khamar terhadapnya zimmi pada saat itu. Wa turaddu alaihi fi ghairi dzalik, dikembalikan akan ia khamar terhadapnya zimmi pada selain demikian, in baqiyatil ainu, jika masih tersisa ain, li iqrarihi alaihi, li iqrarihi alaiha, karena
ikrarihi. Ikrar tidak sama mengaku. Bukan kororihi. Ikrar. Liikrarihi alaiha, karena pengakuannya zimmi atasnya khamar. Ini aturan Islam. Kalaupun barang memabukkan itu ada di tangan kafir sekalipun, selagi kita tidak lihat dia terang-terangan minum atau terang-terangan menjual, maka tidak boleh dibuang. Karena khamar itu punya kemungkinan untuk jadi cuka. Tapi kalau minuman memabukkan yang tidak ada kemungkinan untuk ditunggu halal, maka itu boleh diambil, dirusak dan dibuang. Tapi kalau khamar, dia masih berpotensi untuk jadi cuka. Ada di tangan zimmi yang mungkin menurut ajarannya halal saja diminum. Maka kalau tidak nampak dia minum, maka tidak boleh dibuang. Kalau sudah sempat diambil, wajib dikembalikan kalau masih ada ainnya. Kalau sempat terbuang, tidak wajib diganti. Sempat ditumpahkan, tidak wajib diganti. Kalau belum ditumpahkan, tidak boleh ditumpah. Wa kadzal muhtaramah idza wusibat min muslimin. Begitu juga khamar yang dihormati. Khamar yang dihormati artinya khamar yang direncanakan diperas untuk cukanya. Itu muhtaramah. Apabila dirampok akan ia khamar muhtaramah dari muslim. Apa maksudnya begitu juga? Turaddu alaihi, dikembalikan akan ia khamar terhadapnya muslim. Li'anna lahu imsakuha, karena sesungguhnya boleh bagi muslim menyimpannya khamar, litasira khallan, supaya jadi ia itu cuka. Apa itu khamar? Wa hiya allati usirat bi qasdil, apa itu khamar muhtaramah? Ia kembali kepada muhtaramah. Bermula dianya khamar muhtaramah adalah sesuatu yang diperas akan ia biqasdil khaliyah, dengan tujuan dijadikan cuka, au bila qasdil khamriyah, atau tidak ada tujuan memproduksi khamar. Wal asnamu wasalbanu wa alatul malahi kat tambur wa ghairi la yajibu fi ibtaliha syai'un. Patung, salib, alat-alat musik seperti gitar dan selainnya, itu tidak wajib dalam merusaknya oleh apapun. Li'annaha muharramatul lil istimma, karena sesungguhnya gitar itu diharamkan memakai. Wala hurmata lisanatiha, dan tidak ada kehormatan untuk membuatnya. Mahal patungnya, patung harimau dari keramik, ada di rumah seseorang, kita tahu dia muslim.
Ini tidak ada pengadilan di akhirat untuk ganti rugi. Di dunia tergantung, kalau ketahuan iya, kalau ketahuan nggak ada. Itu juga salib. Nah, alat musik, tentu alat musik yang haram. Maka kalau dirusak pun tidak ada bayarannya, tidak ada ganti rugi dunia dan akhirat. Wal asahu annaha la tukassarul kasrul fahish. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya alat musik itu tidak dipecahkan akan ia alat musik kasral fahish, akan pecah yang berlebihan. Nah, pecah yang jelek. Bal tufsalu, akan tetapi dipisah akan dia. Li ta'uda kama qablu, supaya dia kembali kama qabla ta'lifi, supaya dia kembali sebagaimana sebelum dirangkai. Li zawalil ismi bidzalik, karena hilang nama alat musik dengan demikian. Kalau itu patung dari kayu, kita potong saja, potong dua, pisahkan kepala dan badan, sudah tidak haram lagi, sudah, jangan dibuat dibakar dan sebagainya. Alat musik kita buka tali senarnya, jadikan senar reket, kemudian badannya buka baik-baik, jadikan tripleknya, kepapannya untuk yang mana. Yang penting jangan dihancurkan, dilumat. Kenapa? Karena kalau sudah terpisah bagian-bagiannya, dia tidak lagi disebut alat musik. Kalau itu alat musik elektronik, tinggal ambil bagian yang menyebabkan alat musik itu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Wasani tukassaru, pendapat yang kedua, dipecahkan akan ia. Waturat dodu, dan dihancurkan akan ia. Hatta tantahiya ila haddin, sehingga sampai ia alat musik ke sebuah batasan. La yumkinu ittikhazu alatin muharramatin minhu, sehingga tidak memungkin lagi membuat alat musik yang diharamkan darinya. Lalu tidak alat musik pertama, tidak juga selain alat musik yang lainnya. Nah, kalau sekiranya kita pisahkan alat-alatnya, lalu dia bisa rangkai lagi, itu sama saja. Agar itu kita hancurkan, tapi masih bisa dibawa alat musik yang lain. Kita hancurkan gitarnya, kemudian dimodif sedikit jadi rabak. Nah, jadi biola. Jadi pendapat kedua katakan, buat sebuah kehancuran, yang hancur itu tidak bisa menyebabkan, tidak bisa lagi membuat alat musik apapun, baik alat musik pertama ataupun alat musik lainnya. Bain ajazal munkiru, maka jika tidak mampu oleh orang yang melakukan tindakan pengingkaran, maka jika tidak mampu oleh orang yang melakukan tindakan pengingkaran, alal ula, di atas yang pertama, yaitu memecahkan, ar-riayati hadzal haddi, dari menjaga ini
dari menjaga ini batasan, yaitu batasan yang di atas, dipisahkan sampai tidak bisa lagi disebut alat musik. Artinya at-tafsilil mazkur, rincian yang telah disebutkan. Kenapa tidak mampu orang yang mengingkari melakukan hal tersebut? Liman'i sahibil mungkar, karena dicegah, dihalang oleh pelaku mungkar, minhu darinya melakukan pengingkaran atau darinya menghancurkan. Abtalahu kaifa tayassara ibtalahu, niscaya membatalkan, merusak ia mungkir, orang yang mengingkari perkara mungkar, akannya perkara mungkar, bagaimana dia mudah akan membatalkannya. Kata pemilik gitar, coba kamu pecahkan. Aku pecahkan kepala. Gak berani dia. Nah, perkara ini wajib dilakukan. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka buatlah sesuatu perkara yang sanggup dilakukan. Misal dioleskan minyak misalnya di mana, sehingga bunyinya nggak bagus lagi, hanya dibongkar. Atau dikasih air aki sehingga 3 hari putus talinya. Kok putus? Terlapu tali gitar sekarang, dan oleskan air aki. Ini di kos. Nah, di pondok aman. Kos, sama-sama kos di satu tempat. Kawan suka gitar. Kalau ngekos sendiri aman. Kos bertiga satu rumah, satu hobi gitar. Kita tahu gitar haram, dirusak gitarnya, pecah kos. Kita nggak punya uang untuk kos sendiri. Dia juga yang membayar lebih besar. Mana caranya? Dia bayaran kosnya lebih mahal. Dia yang lebih bayar lebih mahal. Peralatan semua dia nyediakan. Terus pikir kita numpang sama dia, kompor numpang sama dia. Dia pakai gitar malam-malam. Apa yang itu harus buat? Pecah hubungan silaturahim. Dia kali karena kita tuh rusak. Beli es, dekat-dekat itu taruh situ. Mudah-mudahan tumpah. Nah, kalau nggak ada dia ambil air lagi, oles di situ. 4 hari, 7 hari, udah putus tali. Dan dia nggak sempat memperbaiki. Nah, itu maksud masalah. Ini contoh saja. Nah, itu contoh saja. Dan dia berlaku dalam semua jenis kemungkaran yang ada di dunia ini terhadap siapapun. Kalau tidak mampu dengan fi'il, dengan lisan, mampu dengan lisan, dengan hati. Kalau nggak mampu dengan hati, ya hobi juga. Nah, berarti dia bukan mukmin. Wala yajuzu ihraquha, tidak boleh membakarnya. Lianna radadaha mutamawil, karena pecahan-pecahan yang alat musik itu bernilai. Kayunya ada nilainya, senarnya ada nilainya. Wa man ahraqaha fa alaihi qimatuha, siapa saja yang membakar ia akannya alat musik, maka kewajiban di atasnya membayar harga pasarannya pecahan-pecahan atau harga pasarannya alat musik yang dipecahkan bil haddil masyru', dengan batasan yang disyariatkan. Batasan yang disyariatkan.
Wa man jawazahu bighairi ihqar bighairi ihram, siapa saja melewati ia akannya batasan menghancurkan. Siapa saja yang melewati ia akannya batasan yang disyariatkan dengan tanpa membakar, maka kewajiban di atasnya tafawut, perbedaan nilai antara harganya alat musik yang dipecahkan dengan bataran yang disyariatkan dan antara harganya alat musik al-muntahiyah yang berakhir kepada batasan yang dia lakukan dengannya. Kita ambil pendapat pertama. Pendapat pertama adalah menghancurkan alat musik itu dengan cara memisahkan bagian-bagiannya sehingga tidak lagi disebut alat musik, tapi kita melakukan melewati batasan itu. Maka berapa harga ketika underdealnya dibuka dengan tindakan yang kita lakukan? Ternyata ada perbedaan 100.000, kita wajib bayar 100.000. Tapi apabila kita ambil pendapat kedua, hancurkan sampai nggak bisa dibuat lagi, kebatasan masyru' menurut pendapat kedua. Tapi kita hancurkan sampai melewati batas yang ditetapkan. Nah, berapa harga pecahan gitar yang tidak bisa digunakan dan berapa harga pecahan gitar yang sedang kita buat untuk menghancurkannya? Ternyata ada perbedaan harga 50.000. Kita wajib bayar 50.000. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar juga diatur dalam agama. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh ada tindakan zalim. Nah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh ada tindakan zalim yang melewati batas yang diperintahkan. Kalau sampai melewati batasan, kita pelaku pencegah amar ma'ruf nahi mungkar wajib mengganti. Razia FPI misalnya, razia kedai-kedai minuman memabukkan, razia dia bisa buka pintu secara normal tapi dia tendang, rusak tripleknya, nanti bisa dia keluarkan minuman memabukkan dari kedai itu cara baik-baik, tapi dia ambil secara keras akhirnya merusak barang-barang lain, wajib ganti. Bisa diambil dengan membuka secara baik-baik etalasenya, tapi dia pecahkan biar lebih seru atau lebih ganas, maka dia wajib ganti etalase. Nah, itu aturan syariat. Ketiga, perampok, pencuri yang ketangkap. Pencuri yang ketangkap hukuman potong tangan, tapi dibuat babak belur setengah mati. Maka masyarakat yang melakukan tindakan itu akan diadili di akhirat kelak. Apalagi kalau yang dicuri adalah ayam, yang tidak ada batasan potong tangan, sementara pelaksanaannya melebihi potong tangan. Dirawat di rumah sakit, patah tangannya, patah kakinya. Maka yang melakukan tindakan itu diadili di akhirat. Khair. Qala fi Rawdah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, ar-rajulu wal mar'atu wal abdu wal fasiku was sabiyul mumayyizu yastarikuna fi jawaz al-iqdam. Laki-laki, wanita, budak, orang fasik, anak-anak yang sudah mumayyiz, itu bekerja sama mereka di dalam hal iqdam, menampilkan diri atas menghilangkan ini perkara mungkar dan seluruh mungkar-mungkar yang lainnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tugas siapa saja, mulai daripada anak-anak yang sudah mumayyiz.
Nah sekarang amar ma'ruf nahi munkar yang sudah ditinggalkan, akhirnya Allah berikan kehinaan kepada umat Islam. Wa yutabus sabiyyu alaihi wa yusabus sabiyyu alaihi, dan diberi pahala akan anak-anak di atasnya menghilangkan perkara mungkar, sebagaimana diberi pahala akan orang balik. Wa innama tajibu izalatuhu, hanya saja wajib menghilangkan perkara mungkar di atas orang mukallaf yang sanggup. Wajibnya memang terhadap orang mukallaf yang sanggup, tapi boleh bagi siapa saja. Tanggung jawab bagi siapa saja. Wa tutmanu manfaatud dari wal abdi wa nahwihima mimma yustarjaru kadabati bitafwiti wal fawati fi yadin adiyatin, dan dibayar akan manfaat rumah dan manfaat budak, dan seumpama keduanya dari hal-hal yang bisa disewakan seperti hewan tunggangan dengan sebab tafwid, melenyapkan, wal fawat, dan lenyap dengan sendirinya pada tangan orang yang melampaui batas. Bi an sakanad darah, dengan bahwa tinggal ia perampok di rumah tersebut, itu tafwid. Wastakhdamal abda, dan minta pelayanan ia perampok akan budak tersebut. Warakibad dabbata, mengendarai ia perampok akan kendaraan tersebut. Aw lam yaf'al dzalik, atau dia tidak melakukan demikian, dirampok rumah tidak ditempati, dirampok budak tidak minta pelayanan, dirampok kendaraan tidak dipakai, tetap saja dia wajib membayar. Nah, jadi yang dikembalikan atau yang wajib dikembalikan oleh perampok ada dua. Satu ain barang, yang kedua sewa barang. Kalau dia rampok motor selama 1 bulan, motor wajib diserahkan. Kalau motor mengalami kekurangan, wajib ditutupi kekurangannya, dan dia juga wajib menyerahkan sewa motor 1 bulan. Sehari berapa? 50 Mahalnya? tergantung motor. Di Bogor cuma 25.000 dulu. Betul. Sekarang 95.000. Kalau motor antar laut itu berapa sih sehari? Sudah disewa. Nah, katakanlah 90.000 sehari atau 70.000, dia rampok sebulan, maka dia serahkan motor dan diserahkan uang 2.100.000. Nah, sewa per hari. Oh, motor itu dia pakai atau nggak pakai tetap wajib. Itu makna bitafwid wal fawat. Tafwid berarti dia gunakan, fawat hilang dengan sendirinya. Nah. Wala watut manu bi ujratil misli, dibayar akan ia dengan harga pasaran standar. Harga misil, upah misil. Kalau dia rampok budak, berapa sewa budak sehari? Kali 30 hari, atau kali masa dia menahan budak itu.
Wala tudmanu manfaatul bud'i illa bitafidin. Tidak boleh dibayar manfaat buduk kecuali dengan dilenyapkan. Nah, kalau dia rampok adalah budak wanita selama 2 bulan, kalau budak itu tidak dia gauli, maka tidak ada bayaran buduk. Yang dibayar hanya sewa budak per hari. Tapi kalau budak itu juga digauli, maka dia bayar mahar misil. Itu maknanya tafwid. Fawatnya enggak. Jadi kerugian pemilik budak, kerugian saya itu enggak dihitung. Kata Said, kamu sudah menghilangkan kesempatan saya menggauli budak saya. Biasanya itu ya, sebulan itu 10 kali, 2 bulan 20 kali, 1 kali tarifnya 300.000. Berarti kamu harus bayar 3 juta, itu manfaat buduk. Kembalikan budak saya, bayar 3 juta, kemudian bayar sewa budak per hari. Yang sewa budak per hari sekian harganya. Sewa kamu menghalangi saya mengistimta dan budak, sekian bayarannya. Ini enggak ada dalam perusahaan. Jadi manfaat buduk itu tidak perlu dibayar kecuali tafwid, dimanfaatkan. Kalau fawat tidak. Bagaimana tafwid? Bi anwatiha, dengan bawa mewatok ia si perampok. Nah, kalau budak digauli oleh perampok, maka dibayar dengan mahar misil sebagaimana akan dijelaskan nanti. Kalau dia rampok kambing lalu dia gauli kambing, perlu dibayar manfaat buduk. Tidak. Nah, karena manfaat buduk yang maksudnya manfaat yang halal. Maka kalau dia menyandra orang merdeka lalu dia berkosa, apakah wajib membayar upah sewa pekerja harian terhadap orang merdeka? Apakah orang merdeka yang disandra selama 1 bulan ketika dikembalikan kepada keluarganya wajib dikeluarkan upah sewa per hari? Orang merdeka? Orang merdeka tidak wajib. Nah, tapi kalau dia gauli wajib dengan mahar misil. Tapi kalau manfaat harian tidak. Karena al-hurru la yadkhulu tahtal yad. Pada usulnya orang merdeka tidak masuk di bawah kekuasaan. Wala tudmanu bi fawatin, tidak dibayar akan ia manfaat buduk dengan sebab terlewatkan. Li'anna al-yada la tasbutu 'alaiha, karena sesungguhnya tangan itu tidak tetap ia tangan di atas manfaat buduk. Fa yuzawwijul as-sayyidul mawsuba, maka boleh mengawinkan oleh sayyid akan budak yang sudah dirampas. Wal yadu fi butnil mar'alaha, dan tangan pada buduk mar'ah itu baginya wanita, baginya budak. Wa kaza manfaatu badanil hur, begitu juga tidak perlu dibayar manfaat badan orang merdeka. La tudmanu illa bitafwid, tidak dibayar akan ia manfaat badan orang merdeka kecuali dengan dihilangkan. Kalau disandra orang merdeka lalu dipekerjakan baru dibayar. Tapi kalau tidak dipekerjakan enggak bayar. Tidak dibayar manfaat badan orang merdeka kecuali dengan tafwid, dimanfaatkan. Fil asahi, pendapat asah,
li'an ka'an qaharahu ala amalin, seperti bahwa memaksa ia penculik akannya orang merdeka di atas bekerja. Wasani tutmanu bil fawad, menurut pendapat yang kedua dibayar akan ia manfaat badan orang merdeka dengan sebab fawad juga, hilang dengan sendirinya juga. Li'annaha litakumaha fi aqdil ijarah al-fasidah tusbihu manfaatal mal, karena sesungguhnya manfaat badan supaya bahwa ditakumaha li'annaha litakumaha bi aqdil ijaratil fasida tusbihu manfaatal ma. Menurut pendapat yang kedua, tutmanu bil fawati, dibayar akan ia manfaat badan orang merdeka dengan sebab fawat, manfaat itu hilang dengan sendirinya juga. Kenapa juga dibayar? Karena sesungguhnya manfaat badan supaya bahwa, harusnya masdar. Hah? Takumihi Taqawumiha. Nah, ya masdar. Litaqawumiha, karena menempatkannya manfaat badan pada akad sewa menyewa yang rusak, itu menyerupai ia manfaat badan akan manfaat harta. Kenapa ketika seseorang merampok budak, lalu dia harus bayar sewa budak per hari selama dia rampok? Karena manfaat itu ditempatkan pada akad sewa yang rusak. Sama saja si perampok itu menyewa budak kepada saidnya, walaupun tidak dimanfaatkan harus dibayar manfaatnya. Apakah boleh ketika kita menyewa sesuatu lalu tidak kita bayar karena kita tidak pakai? Enggak boleh. Sewa molek ngaduk semen selama seminggu, karena faktor hujan jadi pembangunan terhenti, kita pakai cuma 2 hari, wajib dibayar seminggu, bukan dibayar 2 hari. Nah begitu juga berarti manfaat molek itu tidak ditafwid, hanya fawat dengan sendirinya, berlalu dengan sendirinya karena nggak dipakai. Tafwid atau fawat hukumnya sama. Begitu juga lah kalau sampai seseorang menyandra orang merdeka, apalagi dia sandra orang yang gajinya tinggi, gaji hariannya, kepala tukang dia sandra. Nah, maka dia akan membayar harga dari upah standar kepala tukang tersebut. Satu grup tukang disandra nggak boleh bekerja seminggu, maka tukang sandra wajib membayar upah sesuai dengan gaji tukang-tukang itu. Nah, semen berapa per hari? 120 kali 7 berarti 440.000. Nah, kepala tukang berapa sehari? 200.000 ya. Tukang senior berapa sehari? Naik tukang berapa sehari? Cuman bawa semen, bisa sambil merokok, bisa juga sambil main game.
Nah, itu kena itu berapa harga sehari, itu bayar semuanya. Kalau nggak dibayar hari ini, di akhirat dia bayar. Jadi semua hukum yang disebutkan dalam kitab syariat, kalau tidak dibayar sekarang, berarti dibayarnya di akhirat. Wal awalu yaqulu, pendapat pertama adalah yang mengatakan tidak wajib dibayar manfaat tubuh orang merdeka yang disandra. Kenapa pendapat pertama berpendapat seperti itu? Yaqulu al-hurru la yadkhulu tahtal yad. Itu kaidah usulnya. Orang merdeka tidak dimasuk di bawah penguasaan seseorang. Fa manfaatu tafutu tahta yadi, maka manfaatnya orang merdeka itu lenyap ia di bawah kekuasaannya sendiri. Nah, kasus ini kalau kita kembangkan hari ini, ada tersangka ditangkap Pak polisi, ditahan di Polres selama seminggu, diadakan kajian kasus, ternyata salah tangkap. Nah, yang ketangkap orang mirip dia, maka Pak polisi harus membayar gaji orang ditangkap ini 7 hari. Nah, itu pelaksanaan. Apalagi kalau sampai dia penjarakan seseorang bertahun-tahun karena terlalu berkoar-koar merusak kepemimpinannya. Habib Rizik misalnya, penjara 5 tahun atau 4 tahun. Abu Bakar, Pak Asir, nah, berapa tuh dah penjara? Itu kalau beliau ngarang di luar, cari uang macam-macam, berapa pendapatannya? Sekarang dimasuk dalam penjara. Itu namanya manfaatul hud. Nah, kalau ikut pendapat kuat nggak bayar pemerintah. Ikut pendapat lama bayar gaji per hari kali 15 tahun. Itu kasusnya hari ini. Jadi hukum kriminal ini hukum yang berlaku sampai sekarang. Nah, wa idza naqasal maghsubu bighairi istimalin, apabila kurang barang dirampok tanpa pemakaian, kasukuti yadil abdi bi'afatin, seperti jatuhnya tangan budak dengan sebab penyakit. Dirampok budak, lalu putus tangannya karena kusta, atau putus tangannya karena terjatuh, putus tangannya karena apa saja, bukan tindakan daripada pelaku perampokan. Wajib al-arsu mal ujrah, wajib ganti rugi beserta upah. Wajib arsu, kekurangan nilai. Berapa harga budak ketika tangannya cukup, berapa harga budak ketika tangannya hilang satu. Tafawud baina samad baina kimatain, perbedaan antara perselisihan antara dua harga itu nama arsu, wajib dibayar. Serta upahnya juga. Nah, upah berapa hari budak itu ditahan. Kenapa wajib arsu? Lin nafsi, karena kekurangan pada fisiknya. Kenapa wajib ujrah? Lil fawati, karena terlewat manfaatnya. Apa itu ujrah? Ujrah tu misli saliman qabla nafsi, upah misilnya budak hal keadaan dia masih sejahtera sebelum kurang, dan upahnya budak hal keadaan cacat setelahnya kurang.
Kalau budak ini bekerja sehari-hari dengan 2 tangan, berapa gajinya? Kalau budak itu bekerja dengan 1 tangan, berapa orang siap menggajinya? Hari berapa dia tangannya genap dan hari keberapa kurang tangannya, maka ditotalkan semuanya itu wajib bayar. Dia menahan budak itu selama sebulan, 15 hari tangannya ada, itu beda gajinya. 6 bulan sampai akhir budak diserahkan tangannya 1, itu beda lagi gajinya. Kemudian berapa kekurangan harga budak tanpa tangan, berarti 3 dibayar. Harga salim, harga maib, dan arsu. Nah, termasuk muamalah kita di tengah masyarakat. Muamalah di tengah masyarakat. Seseorang tukang, kita minta datang ke rumah, ada pengerjaan, datanglah tukang. Ketika datang tukang, pengerjaannya terganggu, bukan karena tukang, karena kita. Nah, kita bilang tunggu Pak ya, saya siapkan dulu. Akhirnya setengah hari kita siapkan objek tukang, baru tukang bekerja. Kasih gaji setengah hari itu full. Gak boleh dikasih gaji separuh, kurangin dikit. Bapak kan kerja cuma setengah hari Pak, gaji sekian. Kamu sudah mentafwid manfaat dia dari pagi sampai setengah hari, itu wajib. Itu bagi tuan rumah, bagi tukang juga. Nah, kalau jadwal keluar jam 5, dia keluar 5:15, dia bayar di akhirat 15 menit itu berapa? Jadwal kerja jam 8, dia datang setengah 9, dia bayar di akhirat setengah jam berapa? Jadwal makan siang berhenti 1 jam, dia buat 1 jam setengah. Atau dia merokok, berhenti ketika bekerja, dia harus bayar. Ini perhitungan akhirat. Kalau begitu sistem Islam menata secara bekerja, maka disiplin sekali. Pegawai lebih parah lagi. Men-game di komputer kantor, KTP nggak siap-siap, sibuk main game, itu datang di akhirat dia besok. Makan uang haram, tidak ada khusyuk ibadah, tidak ada keberkahan rezeki. Kemudian setiap kali usianya bertambah, pasti tidak akan ada kemudahan hidup kalau dia berkhianat dalam mengerjakan tugas. Maka lebih baik mandiri dalam urusan duniawi. Buka kedai sendiri, mau tutup, mau tidur, mau libur 4 bulan, jalan kaki 4 bulan. Nah, petani juga lebih aman. Alhamdulillah. Wa kadza law naqasa bihi. Begitu juga jikalau kurang ia barang dirampok, bihi dengan sebabnya, artinya dengan sebab pemakaian. Bi an balas thawbu bil lubsi, dengan bawah hancur, rusak pakaian dengan sebab pemakaian. Yajibul arsu mal ujrah, wajib ganti rugi beserta upah menurut pendapat ashab. Nah, dia curi gamis kawan, dia pakai setahun, baru taubat, dikembalikanlah gamisnya. Maaf ya,
gamis antum hilang waktu antum baru datang sini itu saya ngambil. Setahun saya pakai. Lihat gamisnya ada lusuh. Nah, berapa harga gamis baru, berapa harga gamis lusuh ini? Tafawut harga itu namanya arsyu. Kemudian berapa sewa gamis per hari kali 360 hari. Jadi 3 kewajibannya. Kembalikan gamis lusuh, kembalikan perbedaan harga, kembalikan upah sewa gamis selama 1 tahun. Berapa sewa gamis sehari? Waktu khataman di TPA tuh pakai baju gamis sama ikat lutut onta itu berapa sewa? 100? Kalau sudah Saya 100. Ada setahun 36 juta. 3.600.000, 36 juta. Enak kita buka sewa gamis. Khair. Nah, begitu juga terhadap barang-barang lain. Setahun pakai jam tangan curian, nah, setahun pakai peci curian, sarung curian, ember curian misalnya, atau sampai habis gayung orang dipakai, itu nggak cukup hanya ganti gayung itu. Dia bukan ganti gayung saja, harus ganti kerugian pemilik sampai dia nggak pakai. Oh, ini gayung saya belikan, ini uang ganti gayung, dan ini uang selama kamu terhalang memakai gayung. Itu namanya ujroh misil. Ya, sewa gayung setahun paling 20.000 ya. Harga gayung 15.000. Hah? 5.000. Gayung apa itu? Oh ya, 210 tuh ya. 310. Beli 2 gratis 3. Nah, kenapa baju ganti? Karena dia telah menyebabkan pemilik hilang kesempatan dalam memanfaatkan. Wathanila, pendapat yang kedua enggak wajib kedua-duanya, akan tetapi wajib aksarul amroini, yang tertinggi dari dua hal di atas, dari upah sama ganti rugi. Mana yang tertinggi? Apakah perbedaan harga ataukah upah sewa? Lianna naqsana sya'a minal istimal, karena kekurangan itu terjadi dari karena pemakaian. Waqad qubila bil ujrah, sungguh telah dibayar akan ia pemakaian dengan upah. Nah, pemakaiannya kan sudah diupah. Kenapa diganti lagi lusuhnya? Lusuhnya itu terjadi gara-gara dipakai. Pemakaiannya sudah dibayar dan upah. Kok lusuhnya minta lagi? Kata pendapat kedua. Fala yajibu lahu dhamanun akharu, maka tidak wajib baginya bayaran yang lain. Wadufi'ah, ditolak pendapat tersebut bi annal ujrata fi muqabalatil fawat la lil istiqmal. Perlu Anda ketahui, ujroh itu adalah imbalan fawat. Imbalan disebabkan pemilik terhalang memanfaatkan manfaat barangnya. Itu yang dibayar. Bukan karena kamu pakai. Barang itu kamu pakai, enggak kamu pakai, upah wajib dibayar per hari. Dia bukan karena dipakai, tapi karena gara-gara kamu rampok, pemilik tidak bisa memanfaatkan barangnya. Itu yang disebut dengan ujroh. Nah, lusuhnya
itu kamu bayar karena kamu sudah memakainya. Lil istimah. Titik. Silakan. Terkait yang kerja, kalau misalnya dia terlanjur waktu, Ya, jadi nanti mau lembur apakah itu cukup? cukup. Lemburnya, lembur yang Cukup. Pokoknya setiap barang terlewatkan diganti, maka itu hukumnya cukup. kalau dia pensiun kan bayar ke kantor kan? Apa? Kalau misalnya dia sudah pensiun tapi dia tahu ada sesuatu, cara bayarnya Cara bayarnya tinggal dihitung per bulan berapa dia korupsi waktu, kemudian berapa persentase gaji, kemudian dikembalikan ke negara. Gaji dia sebulan 5 juta, kerja sehari panjang, dalam seminggu 5 hari. Sekarang rata-rata sekolah libur ya, 1 ahad ya. 5 hari cuma belajar seminggu. 5 hari seminggu, sebulan 20 hari kali 8 jam, 20 kali 8, 160 jam. 5 juta bagi 160. Juta bagi 160. Astagfirullah, pada kali 31.000 gaji dia sejam. Kalau sehari dia main game 2 jam, berarti 62.500 dia potong gajinya sehari. Gak jelas sih kantor tuh kerjanya, misalnya 2 jam gak jelas, terus 1 jam leha-leha saja. Tiap hari kayak gitu, berarti kali 20, 625.000 harus dikembalikan ke negara. 625.000 per bulan. Itu kalau sejam dia nganggur, kalau 2 jam kali 2, kok nggak kerja dia? Sama dengan masyarakat kita sebagian di sini, dia terdaftar di tambang semen Padang, dia ambil absen saja, ambil balik, karena dia punya hak sebagai anak nagari harus jadi karyawan, tapi dia nggak punya potensi, nggak tahu mau kerjakan apa. Nah, itu full dia kembalikan ke negara. Nah, Kalau misalnya sebagai yang bos, misalnya karyawan telat, boleh langsung potong gaji kan? boleh. Ya denda gitu, biasanya di kantor ada denda. Ya, didenda sesuai dengan Kita akan sini, catatan per jam ya. nanti kita potong. Ya, kalau gajinya sehari 200.000, kerja 8 jam, berarti 200 bagi 8, 5.000 sejam. Nah, kalau terlambat 1 jam dipotong 25.000 boleh, tapi terlambat 1 jam dipotong 30.000, bosnya yang sulit. Ya, sesuai dengan persentase waktu. Nah, begitu. Faslun. Idza da'al wasibu talafahu al-maghsubah, apabila menuduhkan oleh orang merampok
Apa yang dituduhkan hilangnya, artinya barang yang dirampok. Kata perampok, barang sudah hilang. Wa angkaral maliku dzalik, mengingkari oleh pemilik akan hal demikian. Oke. Naluri fikihnya. Apa alasan perampok mengatakan barang sudah hilang? Kisah. Apa? Rampok tidak ada ganti. Tidak wajib ganti barang. Jadi kalau barang dirampok sudah hilang nggak wajib ganti. Nggak bisa jadi hakim ini. Nggak tahu niatnya yang terselubung daripada sebuah tindakan. Abu? Besok? Kenapa perampok bilang barangnya sudah hilang? Pemilik katakan, oh enggak hilang. Apa untungnya bagi pemilik mengatakan barang enggak hilang? Apa untungnya bagi perampok barang hilang? Jawabannya dari semua uraian yang ada berserak di belakang itu. Semua kasus-kasus yang tidak diangkat. Kalau dikatakan barang masih ada, dia wajib mengembalikan satu barang, yang kedua ujrah. Tapi kalau dikatakan barang tidak ada, wajib mengembalikan ganti barang, selesai. Gak ada ujrah. Saya rampok motor kamu, 2 hari di rumah saya motor hilang. Nih, ganti motor. Walaupun dia akan membayar dengan kimah tertinggi, tapi kalau sempat motor dikembalikan, nih motor sudah saya rampok setahun. Bagaimana itu hitungannya? Harga motor, arsu motor, ujrah motor, 3. Maka pemilik dia dakwakan motor masih ada, supaya dia mendapatkan motornya kembali. Yang kedua, kekurangan harga motor setahun. Harga motor ini dulu berapa, setelah dipakai berapa. Kemudian upah sewa motor sehari kali setahun. Tapi kalau perampok bilang barang sudah hilang sejak serampok 3 hari langsung hilang, maka dia sewa, wajib membayar hanya sewa motor 3 hari. Itu untungnya dakwah perampok. Jadi, perampok itu belajar fikih dulu baru merampok, supaya bebannya nggak banyak. Kalau dia betul belajar fikih, dia nggak jadi merampok. Dibawa kasus ini ke pengadilan, suddikal ghasib, dibenarkan oleh Pak Hakim perampok, biyaminihi, dengan sumpahnya perampok. Menurut pendapat yang sahih, li'annahu qad yakunu shadiqan, karena perampok kadang-kadang jujur juga. Nah, kadang-kadang ya. Wa yajizu anil bayyinah, dan dia tidak mampu dari menghadirkan saksi. Falau lam nusaddiqhu, jikalau tidak kita benarkan artinya perampok, la takhalladul habsu alaihi, sungguh akan kekal penahanan terhadapnya perampok.
Kalau pemilik katakan motor nggak hilang, maka perampok akan ditahan di penjara sampai dia mengaku atau sampai menghadirkan saksi. Gak mungkin lah perampok menghadirkan saksi, dia nggak punya teman dekat yang orang-orang adil. Wasani yusaddaqul malik biyamini. Pendapat yang kedua, dibenarkan pemilik dengan sumpahnya karena hukum asal adalah kekal barang. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Fa idza ikhtalafa al-ghasib wa ramahu al-malik fil asahi badal maksub min misli aw qimati. Fa idza ikhtalafa al-ghasib fa idza halafa al-ghasib, apabila telah bersumpah oleh perampok tersebut, niscaya waramahu meminta bayar, waramahul malik meminta bayaran akannya perampok oleh pemilik, karena dia sudah bersumpah, motor sudah hilang, barang dirampok sudah hilang, maka pemilik minta bayar ganti rugi menurut pendapat asal, badal dari barang dirampas. Apa yang dibayar? Mimithlihi, dari misalnya barang dirampok kalau barang itu misli, au qimati, atau harga pasarannya kalau barangnya mutakawwim. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yaghrimuhu, tidak minta bayar ya pemilik akannya perampok, badalahu sebagai gantinya barang, libaqai aini fi za'mihi, karena masih kekal ainnya barang menurut dugaannya pemilik. Ajab al-awalu, menjawab dari pendapat pertama, walaupun pemilik menuduhkan barangnya kekal, dia tetap boleh minta ganti rugi, karena annahu ajaza anil wusuli ilaiha biyaminil ghasibi, karena tidak mampunya pemilik untuk mendapatkan barang dengan sebab sumpah orang perampok. Sportif dalam hukum Islam, hakim pengadilan Islam masih bisa menerima sumpah seorang perampok dan dia masih dimenangkan di pengadilan kalau memang kebenaran berpihak kepadanya. Walau ikhtalafa fi qimatihi, jikalau berbeda pendapat perampok dan pemilik tentang harga pasarannya barang, ba'da ittifaqihima ala talafihi, setelah sepakat keduanya pemilik sama perampok atas hilangnya barang. Perampok katakan barang sudah hilang, pemilik mengatakan biarlah hilang, yang penting kamu ganti. Akhirnya mereka beda pendapat berapa harga pasaran barang itu. Pastinya perampok akan memberikan harga pasaran yang rendah, pemilik dengan harga pasaran yang tinggi. Awih talafa fi siyabil lati alal abdil mansub, atau berbeda pendapat keduanya perampok dan pemilik tentang pakaian yang ada ia pakai terhadap budak yang dirampok. Kata Said, budak saya kamu rampok, dia membawa sepasang pakaian, pakaiannya ini. Perampok katakan, oh enggak, dia cuma pakai celana saja, enggak pakai baju serampok. Kata Said, ada bajunya. Au fi bai'in khalqi bihi, atau aib yang sudah lama dengannya, ba'da talafi, setelah hilangnya barang. Ka'an kila kana a'ma, seperti dikatakan budak itu buta, atau dikatakan budak itu pincang dari awal dia diciptakan, khalqatan, buta dari lahir, pincang dari lahir. Kata Said, ya budak saya masih sehat berjalan. Ya, tujuan perampok adalah harga pasaran rendah, tujuan Said harga pasaran tinggi.
suddikal ghasib biyamini. Tetap dibenarkan perampok dan sumpahnya pada masalah-masalah yang tiga tersebut, li'annal asla bara'atuhu minaz ziyadah, karena hukum asal bebasnya perampok dari ziyadah. Al aslu bara'atu zimmah. Fil ula, pada kasus pertama, wa ada musallama minal khalqi fi salisa, dan hukum asal tidak ada selamat daripada aib khalqi pada kasus ketiga. Al-aslu al-adam walisubuti yadi fisaniya alal abdi wa ma'alai, karena tetap tangannya perampok pada kasus kedua yang mengatakan budak serampok cuma pakai celana saja, saya katakan ada bajunya, karena tetap kekuasaannya si perampok pada kasus kedua terhadap budak dan apa saja yang ada di atasnya budak. Wallahu a'lam. Nah, Tapi kalau misalnya kita dia kerja tak, kalau misalnya ternyata dia cuma ada kerja sampai setengah hari, tapi sudah nggak ngapain, apakah tetap harus sampai di kantor atau boleh dia pulang karena nggak ada kerjaan? nah, kerjanya sudah selesai, Lagi yang bekerja. dia sedang menunggu pekerjaan, bisa datang bisa tidak, maka pekerja itu harus menghabiskan waktu di tempat kerja selama pekerjaan. Ada waktu pulang. Nggak boleh pulang, karena dibayar adalah waktunya. Nah, misalnya ada kerjaan satu hari itu adalah membuat dokumen atau mengetik, urus surat dan sebagainya, diselesaikan 1 jam, apakah dia boleh pulang? Nah, dia dibayar per waktu, dibayar waktunya atau pekerjaannya? Waktunya yang dibayar, bukan pekerjaannya. Nah, maka nggak ada bahasa bagi pegawai di kantor nggak ada kerjaan. Nah, saya cari kerjaan sendiri. Ya, dia pergi ke kantor kerja, selesai kerja, kemudian dia jualan. Dia masuk kantor lagi kerja. Ya, selama al-mas'ul la yusghal. Kaidah usulnya al-mas'ul la yusghal. Waktu dia dari jam 8 sampai jam 5 milik negara. Itu dia mas'ul di sana. Enggak boleh di-yusghal dengan yang lain. Nah, Allah a'lam. Subhanallah wa bihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.